Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 474 meminta harga selangit. Setelah kata-kata Raja Monyet itu keluar dari mulutnya, wajah hampir semua orang di tempat kejadian berubah. Hanya Chu Feng dan Ziling yang tidak berubah saat mereka tersenyum melihat segala sesuatu di depan mata mereka, ingin melihat apa yang akan dilakukan Raja Monyet selanjutnya. Senior, ada yang bilang dendam harus dilunasi, bukan dipendam. Dari segi senioritas, mereka semua adalah junior. Tidak peduli seberapa berlebihan hal-hal yang mereka lakukan sebelumnya, bagaimanapun juga, Chu Feng masih hidup dengan baik sekarang. Tetapi melihat kembali pada GSC Plus dan kekuatan lainnya, saat ini, mereka telah menderita kerugian besar. Pada kenyataannya, mereka telah membayar harga atas tindakan mereka. Dari apa yang saya lihat, masalah ini seharusnya dibiarkan begitu saja. Bagaimana? Kaisar belum marah. Dengan senyum kecil, dia mendesak dengan kata-kata yang baik. Melihat kejadian itu, Jie Xingpeng, Ketua Serikat Roh Dunia, dan yang lainnya sangat terkejut, karena menurut pemahaman mereka, Sang Kaisar selalu merupakan sosok yang sangat sombong dan ingin membunuh dengan tegas. Namun hari ini, dia begitu rendah hati. Hal itu sungguh mengejutkan mereka karena menghancurkan citra Kaisar di hati mereka. Akan tetapi dari sini juga, dapat diketahui bahwa Raja Monyet mengerikan itu memang sangat kuat, kalau tidak, Sang Kaisar Agung, penguasa benua 9 provinsi, tidak akan mempunyai penampilan yang begitu sederhana. Dendam harus dilunturkan, bukan dipendam. Betul, memang ada logika seperti itu. Tapi aku juga menghadiahkanmu sebuah kalimat. Bahwa berbelas kasihan saat membunuh akan melahirkan malapetaka yang tak berujung. Saya tidak peduli dengan tumpukan sampah ini karena mereka seharusnya tidak perlu berpikir untuk mengancam saya seumur hidup mereka. Tapi bagaimana dengan anak-anak dan cucu-cucu saya? Generasi saya selanjutnya. Jika generasi penerusku lebih rendah dari generasi penerus para sampah ini, bukankah akan terjadi malapetaka di masa depan? Bukankah garis keturunanku akan punah? Pada saat itu, apakah kau, yang sudah memasuki peti mati, akan mampu menegakkan keadilan untukku? Raja Monyet Raksasa bertanya balik dengan galak. Setelah berbicara, semua orang hampir tercengang karena memang masuk akal. Kekuatan seperti klan Jie dan 4 kekuatan besar pasti akan mengingat dendam hari ini, dan jika ada kesempatan di masa depan, mereka pasti akan membalas dendam. Namun, jelas bahwa Sang Kaisar bukanlah sosok yang sederhana. Menghadapi pertanyaan dari Raja Monyet yang mengerikan, dia hanya tersenyum acuh tak acuh, lalu berkata, "Senior, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Kultivasi saya terbatas, dan memang, saya pasti tidak akan hidup lama di dunia ini. Namun, dinasti Jiang saya telah berdiri di benua 9 provinsi selama hampir beberapa ribu tahun. Tentu saja, saya yakin dinasti Jiang dapat terus eksis. Hari ini, aku bisa bersumpah untuk mereka di sini. Mulai hari ini, tidak peduli apakah itu mereka, atau keturunan mereka, mereka tidak dapat menyerang generasi selanjutnya darimu, Chu Feng, atau World Spirit Guild. Jika mereka melanggar sumpah ini, tidak perlu ada yang lain. Dinasti Jiangku akan menjadi yang pertama memusnahkan mereka." Wah, kata-katamu cukup enak didengar, tetapi kalian semua jelas berada di satu pihak. Saat aku memasuki tanah, bahkan jika dinasti Jiangmu membantu mereka untuk menentang generasi penerusku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah aku akan mengalami kerugian besar saat itu? Raja Monyet mengerikan itu keras kepala dan tidak mau tergerak oleh kekuatan atau kata-kata. Ia melengkungkan bibirnya dan dengan jelas menunjukkan penampilannya yang tak tergoyahkan. "Senior, kalau begitu, apa yang perlu dilakukan agar Anda bisa meninggalkan masalah hari ini dan menyelamatkan nyawa mereka?" Menghadapi Raja Monyet mengerikan yang seperti itu, Sang Kaisar juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memilih untuk berkompromi dengannya. Wah, aku tahu tidak mudah bagi kekuatan mereka untuk bertahan begitu lama. Jika aku benar-benar memusnahkan mereka, itu akan sedikit banyak memberikan dampak pada benua 9 provinsi. Namun mereka yang bersalah harus menerima hukuman. Ini adalah aturan dunia. Jadi, jangan bilang kalau saya tidak masuk akal dan tidak memberi mereka kesempatan untuk memulai dari awal. Selama setiap kekuatan mengeluarkan 10.000 manik-manik surga untuk mengungkapkan ketulusan penyesalan mereka, aku akan memaafkan mereka. Kata Raja Monyet mengerikan. Apa? 10.000 manik-manik surga? Setelah mendengar kata-kata itu, semua wajah dari klan Jie dan 4 kekuatan besar menjadi hijau. Apa itu manik-manik surga? Itu adalah obat-obatan surga berkualitas tinggi. Harta yang tak ternilai. Dikatakan bahwa kekuatan obat dari satu manik-manik surga setara dengan 10.000 manik-manik mendalam, dan dalam hal harga, 10.000 manik-manik surga setara dengan 100 juta manik-manik mendalam. Jumlah itu benar-benar dapat menyebabkan orang muntah darah. Belum lagi kekuatan yang tidak dapat mengeluarkan begitu banyak manik-manik surga, mereka bahkan tidak dapat mengeluarkan satu manik-manik surga karena di benua 9 provinsi, hanya dinasti Jiang yang memiliki obat surga berkualitas tinggi, manik-manik surga.
Namun, bahkan di dalam dinasti Jiang, manik-manik surga adalah benda yang sangat berharga. Hanya anggota klan yang memiliki prestasi berjasa yang bisa mendapatkannya. Jadi, Raja Monyet yang mengerikan itu jelas meminta harga yang sangat tinggi. Menekan orang yang sudah mati untuk membuang nyawanya. Senior, belum lagi mereka, bahkan dinasti Jiangku tidak dapat mengeluarkan 10.000 manik-manik surga. Kaisar tak berdaya menyeka dahinya. Bahkan dia berkeringat dingin karena takut pada Raja Monyet mengerikan. Lalu setiap kekuatan mengeluarkan 10 juta manik-manik mendalam. Itu seharusnya baik-baik saja, kan? Raja Monyet mengerikan itu melengkungkan bibirnya. Ini. Kaisar pertama-tama melihat ke arah Jie Xingpeng dan para leluhur tua dari keempat kekuatan, lalu berkata, "Senior, tanpa menyembunyikan apapun, mereka benar-benar tidak dapat mengambil jumlah itu. Bahkan jika mereka menjual semua yang mereka miliki, mereka tidak dapat melakukannya. Lebih baik membunuh mereka daripada menginginkan 10 juta manik-manik mendalam dari masing-masing dari mereka." Kaisar menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Baiklah. Karena mereka tidak bisa mengeluarkannya, aku akan membunuh mereka." Mendengar kata-kata itu, mata merah darah Raja Monyet mengerikan itu bersinar dengan dingin, lalu semburan kekuatan tak terbatas terpancar dari tubuhnya. Tekanan yang kuat menelan daratan itu. Tekanan itu mengubah bintang dan bulan, awan melonjak karena angin, dan bahkan jika pasukan dinasti Jiang yang berdiri di udara, mereka tidak dapat melawannya. Mereka terus-menerus tertiup ke belakang dan benar-benar runtuh. Senior berhenti. Melihat itu, wajah Kaisar berubah dan dia buru-buru berteriak dengan keras. Semburan tekanan tak terbatas juga terpancar dari tubuhnya dan benar-benar terjalin erat dengan tubuh Raja Monyet mengerikan. Tekanan dari keduanya sangat kuat. Hal itu menyebabkan angin dan awan bergejolak, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh di area tersebut. Langit malam yang awalnya tenang langsung berubah menjadi tanah yang mengerikan dengan kekuatan surga yang meluap di mana-mana. Menghadapi tekanan itu, banyak orang tidak mampu melawan dan satu persatu, mereka muntah darah dan pingsan. Namun untungnya, situasi itu hanya berlangsung sesaat. Namun, dalam sekejap itu, setengah dari orang-orang di sana terluka parah. Beberapa bahkan meninggal. "Nak, kau ingin melawanku?" Mata merah Raja Monyet raksasa melotot marah sambil melolong marah. Langit dan bumi bergetar karena kata-katanya dan kekuatannya yang dahsyat tidak diragukan lagi terlihat jelas. "Aku tidak akan pernah berpikir untuk beradu pukulan denganmu. Aku hanya memohon sedikit muka, berikan klan Jie, sekolah Yuangang, lembah bebas dan tak terkekang, sekte putih tersembunyi, dan sekolah Dewa Api kesempatan untuk memulai hidup baru. Mereka semua akan mempersembahkan 5 juta manik-manik mendalam untuk mengungkapkan ketulusan mereka." Kaisar memberi hormat di udara dan berkata dari lubuk hatinya.